Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruangarium Si Cepot, podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Salam Si Cepot. Salam. Alhamdulillah. Sobat religi, kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu seorang guru berprestasi ya. Tepatnya guru PAI, Pendidikan Agama Islam, dari SMAN 1 Cigombong. Ya, betul kita terakhir Ibu Haja Rahmi Ibadah. Lengkapnya nanti beliau akan menurut sendiri. Gimana nih? Ya, saya Rahmi Ibadah. Rahmi Ibadah. Baik, assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di podcast kali ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Insyaallah. pembicaraan kita nanti bisa ada manfaat Amin. untuk guru-guru lainnya. Iya, betul. Baik Sobat religi, kita langsung saja bincang-bincang dengan beliau. Untuk itu mari kita simak. Bu Haji, Ya. kabarnya? Berani aja deh. Oh, Bu Rahmi aja. Iya, Oke, berani siap. aja. Bu Rahmi, ini saya terkesan dengan karir nih di ujung ini, di akhir-akhir ini Ibu itu akan menulis buku dan sudah ya, tinggal proses Insyaallah. cetak. Tinggal proses editing dan Editing, wah itu kan. Iya. Ini luar biasa, bisa menginspirasi guru-guru lain tentunya. Nah, Insyaallah. tentu ini sebuah perjalanan yang panjang Ibu alami ya. Ya, Nah, luar saya ingin biasa. tanyakan pertama adalah awal mula terjun di dunia pendidikan sebagai guru itu apa cita-cita dari TK kah? Atau Cita-cita memang dari SD mungkin ya. Nah, Iya. silakan diceritakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hasan sebagai Pak Cepot nih. Nah, Pak Cepot. Saya bercita-cita jadi guru itu ketika kecil, kira-kira kelas 4 SD gitu ya. Senangnya sekolah-sekolahan. Oh, Ya, iya. kebetulan kemudian ketika sekolah-sekolahan gitu ya, Nah, kemudian saya menjadi guru. Adik-adik Oh, saya iya, jadi iya. muridnya gitu. Ah. Senangnya matematika waktu kecil gitu. Senangnya matematika sampai SMP gitu. Terus kemudian sempat berubah cita-cita Oh. ketika saya menemukan guru yang kita sukai ya, biasanya ya kita Yeah. menyukai gurunya, kemudian menyukai pelajarannya. Gitu. Sempat berubah cita-cita pengen jadi laboran, Pak. Karena Oh. kebetulan saya SMA-nya di MIPA, gitu. Jadi kemudian qadarullah karena ayah meninggal gitu ya. Kemudian ibu bisa nggak mencari kuliah yang kira-kiranya murah gitu ya. Waktu tahun 90-an itu kuliah yang murah itu fakultas pendidikan, sehingga kemudian mungkin ini takdir saya harus jadi guru gitu. Ketika masuk di Institut Ilmu Al-Quran, kebetulan beasiswa di sana, ya berjuang belajar untuk bisa benar-benar menjadi guru agama itu seperti apa. Karena kebetulan karena mungkin backgroundnya saya SMA gitu ya, harus belajar banyak tentang agama, belajar banyak tentang tafsir, tentang hadis, tentang ilmu alat, tentang Yeah. bagaimana memahami Al-Quran Betul, seperti betul. itu. Tapi alhamdulillah 4 tahun saya belajar di Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran yang sekarang menjadi UNSIK. Selesai dengan baik, kemudian mengabdi di pesantren saya. di Saya mana? hampir di pesantren Al-Asy'ariyah yang ada ada Al-Quran terbesar itu di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Sekarang itu kalau universitasnya dulu Institut Ilmu Al-Quran, kemudian menjadi UNSIK, Universitas Sains dan Al-Quran. Alhamdulillah udah ribuan mahasiswanya yang rata-rata mereka di samping S1 plus Quran, banyak dari teman-teman yang hafid Quran dari sana, dari pesantren Al-Asy'ariyah. Jadi diasramakan di pesantren Al-Asy'ariyah, kemudian kuliah di Institut Ilmu Al-Quran. Ada latar belakang orang tua yang terdidik bagaimana? Bapak selalu bercita-cita kalau anak perempuannya itu bagusnya jadi guru. Oh, Kebetulan iya. dua kakak saya udah jadi guru agama juga gitu ya.
waktu itu dari lulusan PGA, tapi karena saat itu mungkin saya sukanya di SMA gitu ya, nggak ke PGA gitu, waktu itu PGAN ya, jadi pendidikan guru agama negeri gitu. Saya di SMA, jadi kemudian ya Qadarullah juga karena memang kakak-kakak itu memang fakultas tarbiyah gitu ya, sehingga mengikuti perjalanannya. Jadi guru agama itu kakak saya ada 2 guru agama, guru BP, jadi rata-rata guru karena waktu itu berpikirnya ya memang tahun 9 bulan itu guru masih murah ya, tidak seperti sekarang dicari. Menantu idaman itu guru ya kan, menantu idaman guru, kalau dulu nggak dilirik gitu ya. Masih ingat saya menjadi guru honor pertama kali Pak Hasan, itu gajinya 46 rupiah, 46.000 rupiah, 46.000 rupiah tahun 92. Saya pertama kali mengajar sembari kuliah, sembari mengajar gitu ya, karena mungkin belum sarjana mungkin ya, jadi di levelnya masih segitu. Tapi bagi saya itu kok cukup ya gitu untuk kuliah gitu. Sampai 60.000 sampai 150 gitu ya. 150 itu tahun 95. Tahun 95 itu masih 150.000 bahasan. Subhanallah, tapi ya alhamdulillah ya dilaksanakan ya, dijalani ya. Ya, sampai saya sarjana tahun 96, saya masih mengabdi setahun di pesantren saya. Kebetulan di sana ada SMP dan SMA Tahassus Al-Quran yang muridnya udah ribuan, bahkan sekarang udah dari SD, SMP, SMA dan bahkan SMK. Itu perjalanannya langsung diangkat atau honor dulu tuh? Tidak, saya masih honor. Kemudian tahun 97 saya menikah, terus kemudian hijrah ke Bogor karena mengikuti suami gitu ya. Dan di pesantren juga, waktu itu pertama kali di pesantren Darul Muttaqin. Di Parung. Kebetulan suami ikut di sana mendirikan pesantren Darul Muttaqin tersebut. Kemudian tidak terfikirkan untuk menjadi pegawai negeri karena merasa di pesantren itu nyaman gitu ya, sesuai ekspektasinya, bisa berbagi ilmu Al-Quran, murajaah dengan para santri dan seterusnya. Sampai kemudian saya hijrah di Darul Faizin yang sampai sekarang pesantrennya kita kelola bersama-sama dengan suami. Baru terfikirkan tahun 2002. Kira-kira saya udah 29 tahun waktu itu usianya. Kenapa enggak ya mencoba menjadi pegawai negeri gitu. Tapi tes berarti? Ya, seleksi. Tes tahun 2002 saya diterima, kemudian ke Bandung. Itu pengalaman yang kurang mengenakan. Tahun 2002 itu tidak bisa saya katakan. Artinya ketika mau SK keluar ada proses, ada proses yang membuat saya down sampai tahun 2008 saya mencoba untuk tes lagi. Down, saya nggak percaya dengan pegawai negeri yang seperti itu. Tapi kemudian saya berpikir kenapa nggak mencoba lagi di saat usia saya udah 35 tahun Pak Hasan. Karena didorong oleh kakak-kakak saya, kebetulan sudah banyak yang menjadi pegawai negeri. Rahmi dicoba dong, kamu testing yang 2002 aja lulus. Saya coba tahun 2008. Saya tes tidak langsung di SMA negeri Pak Hasan. Jadi saya ada lowongannya itu PNS pada MTSN. Pada MTSN kebetulan waktu itu 1 orang yang dibutuhkan. Saya ikut tahun 2008 itu dengan usia yang sudah 35 tahun. Tapi belum. Masih kurang 2 bulan. Iya, tapi itu batas. Kalau misalnya saya nggak ikut, ya udah gitu kan. Kemudian lulus. Alhamdulillah. Dan disitulah kemudian tanpa embel-embel apapun, alhamdulillah, zamannya SBY ya. Tugas di mana itu? Pertama kali tugas di MTSN Parung. Saya serahkan ke kepala sekolah di MTSN Parung. Karena kemudian di Parung guru agamanya itu yang honor banyak, kemudian saya diperbolehkan untuk DPK di MTS swasta. Di MTS swasta saya sempat ada 6 tahun di MTS swasta. Kemudian saya diskusi dengan bagian kepegawaian, Pak bisa nggak kalau saya kayaknya lebih
karir gitu ya, karir ya. di sekolah negeri, dan kebetulan saya pengurus MGMP SMA sebelum saya pegawai negeri itu. Ini mungkin jalan saya untuk bisa berkarir, untuk bisa berprestasi, mungkin salah satunya gitu ya. Tahun 2014 saya mutasi di SMA Negeri 1 Cigombong. Sampai saat ini. Sampai saat Nah sekarang Betul. kira-kira apa saja sih yang menjadi prestasi nih? Iya. Perjalanan karir setelah di SMA Negeri Selain 1 Cigombong. itu, Iya betul. Pak Hasan, saya orangnya serba ingin tahu dan ingin belajar aja, melihat teman-teman yang di SMA Negeri 1 Cigombong itu ya, yang usianya di atas saya pada berprestasi, saya bisa nggak ya? Jadi motivasinya, ya motivasinya dari diri sendiri. Kuat ya. Ketika SD, SMP, SMA selalu bisa ranking 1, kemudian beasiswa S1 dan S2 juga bisa, kenapa enggak? Kebetulan tahun 2010 sampai 2012 saya beasiswa S2 juga, sehingga dari situlah kemudian saya mencoba untuk saya bisa berprestasi. Karena memang ketika S2 pun harus diminta portofolio, dan portofolio yang betul-betul termasuk ujian juga itu sertifikasi, Pak Hasan. Di saat orang-orang itu tidak mau seleksi sertifikasi portofolio, tahun 2008 saya mencoba, terus 2009 dinyatakan lulus, itu juga portofolionya itu kayak disertasi ya. Kayak disertasi, saya mulai belajar menulis dari situ. Dari mulai juga ketika sertifikasi. Saya mau nanya masalah itu. Betul. Sejak kapan itu kiprah kepenulisan ini mulai Sebenarnya penulisnya masih pemula banget ya. Jadi ketika dipaksa harus ada karya tulis, belajar nulis terus, sampai kemudian tahun 2016 saya mencoba menjadi ikut seleksi guru inovasi pembelajaran di Kemenang. Masih ingat ya Pak Hasan, waktu itu saya juara 2. Ya, dari situlah mulai menulis itu terasa. Menulis itu mudah kata orang-orang, tapi ketika menuangkannya itulah yang pertama kali kita biasanya apa ya nih yang harus kita lakukan. Tapi karena dari seleksi apapun, ketika menjadi seleksi juara inovasi pembelajaran, kemudian sebagai visitor nasional, itu harus ada portofolio, ada karya tulis, selalu ada portofolio sebagai seleksi. Kebetulan visitor nasional itu kami ditugaskan di Kalimantan Tengah. Selama 15 hari di sana, kita berbagi ilmu dengan para guru di daerah perbatasan. Para guru itu sangat luar biasa senangnya kita berbagi model-model pembelajaran dan sebagainya. Nah ini dari pengalaman di sana, Kalimantan Tengah 15 hari ya? Ya. Itu ada yang sampai akhirnya, udah saya harus nulis nih, gimana tuh? Ya, betul. Apa yang saya kerjakan ditulis, apa yang saya pikirkan harus ditulis, karena itu bukti sejarah. Saya pernah melakukan perjalanan dan bukunya termasuk dibukukan Pak Hasan dengan teman-teman. Tahun 2018 itu sudah menjadi buku antologi ya, dengan teman-teman visitor. Judulnya Islam Rahmatan Lil Alamin, bagaimana kiprah guru PAI di daerah perbatasan, seperti itu. Nggak dibawa di bukunya sekarang? Iya, cuman sayangnya belum saya bawa ya, lupa ya, karena tadi langsung berangkat ke sini. Itu ada buku pertama kali saya Islam Rahmatan Lil Alamin. Kemudian buku selanjutnya ketika antologi juga dengan anak-anak SMA, anak-anak rohis, membuat buku tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW sebagai idola umat manusia di dunia ini. Masih antologi juga. Itu juga untuk siswa ya? Siswa, untuk para guru, karena dalam buku tersebut para guru dan siswa seluruh Indonesia yang mau berbagi ilmu tentang bagaimana kita harus bisa mengidolakan Rasulullah SAW. Kemudian masih antologi lagi, buku saya yang ketiga itu tentang kepeloporan dalam moderasi beragama. Kebetulan tahun 2021 saya didapuk sebagai juara harapan 2 guru pelopor moderasi oleh BNPT, dan disitulah saya menulis juga. Menulis tentang bagaimana kepeloporan sebagai guru yang bisa mempelopori moderasi beragama di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga yang kita berkecimpung di dalamnya. Luar biasa nih Sobat Religi semuanya.
Kisahnya panjang ya. Panjang Tapi sekali. kita memang nggak bisa panjang-panjang. Nggak boleh. Nggak boleh, karena ini bisa Terbatas berapa episode waktu, ini. ya. Berapa Ada episode lagi ya. Episode lagi. Nah Ya. tadi kan buku-buku udah sampai, berarti yang sekarang yang Yang keempat. terakhir ini Bukan keempat, terakhir dong. belum ya, Belum. belum meninggal ya. Iya. Yang baru mau terbit Tentang ini apa? Ikhtiar Menempuh Perjalanan itu selama 2 tahun saya belajar menulis di beritadistik.com yang oleh Pak Dadan Supardan. Silakan berani nulis apa aja Jadi yang bisa motivasi juga ditulis. beliau ya. Saya berpikir kenapa nggak saya coba kembali saya menulis apa saja yang ada di pikiran saya. Ketika saya mengatakan anak-anak harus disupport dengan ide-ide gila saya nulis tentang bagaimana kehidupan untuk memotivasi anak-anak. Kemudian ke guru, ketika guru berada di zona nyaman gitu ya, saya nulis belajarlah guru, teruslah belajar. Ketika melihat lagi guru-guru itu kok apa ya, zonanya benar-benar yang penting mengajar gitu kan, Kurang ini ya. maka saya bilang terlalu semangat. ya belajarlah guru atau berhenti mengajar. Saya bilang gitu, teruslah belajar atau berhenti mengajar. Itu kan salah satu yang kayaknya Bu Rahmi gitu amat gitu ya, tapi itu amunisi. Benar. Amunisi dengan judul opini yang seperti itu mudah-mudahan memacu guru untuk terus belajar. Sempat juga jadi narasumber di beberapa tempat kali ya. Selain yang tadi Di MBNP, Kalimantan ya di MBNP, di forum guru, guru SMA, kemudian di DPD APAI. Kita pernah ngobrol bareng dengan Pak Dr. Muslih yang juga penulis buku. Nanti kapan-kapan bisa dihadirkan, Bapak. Beliau guru PAI SMA Negeri 1 Rumpin. itu Dia penulis udah. buku juga, wah lebih senior itu nulis bukunya. Saya belajar banyak dengan beliau. Kemudian sama-sama ngobrol tentang bagaimana sih nulis. Kalau saya ditanya gimana sih Bu nulis, ya nulis aja. Ya itu berarti ini pertanyaan Ya, nulis selanjutnya. aja. Triknya gimana nih? Nulis aja apa yang kita pikirkan saat ini apa gitu ya. Saya galau tentang moderasi karena ada pro kontra di kalangan guru ya. Saya tulis nih moderasi itu ada 9 indikator, saya tulis satu persatu di buku nanti yang saya diterbitkan oleh Infokarsa ya dari Bandung. Di situ saya menjelaskan bagaimana moderasi beragama. Ada tawasud, ada tasamu, ada iktidal, ada cinta tanah air dan seterusnya gitu. Satu persatu saya betul. kupas. Nah itu kan berarti isi bukunya tentu memerlukan pemikiran. Nah trik berikutnya apa nih? Apa ya bahasan, nggak ada trik apapun, pokoknya yang ada di pikiran saya tulis aja gitu. Iya. Tentu ada referensi. Betul, referensinya biasanya misalnya dari para ahli dulu. Bagaimana misalnya sekarang kita mengupas tentang profil pelajar Pancasila gitu ya. Kebetulan kemarin saya menjadi fasilitator di Puspeka Kemendikbud tentang bagaimana wawasan kebinekaan global, wawasan kebinekaan nasional dan seterusnya. Dan di situ saya harus banyak tahu nih profil pelajar Pancasila itu harus seperti apa. Dibaca dari dasar hukumnya, dari undang-undangnya, peraturan pemerintahnya gitu. Baca, kuncinya juga baca dan baca juga sebagai referensi. Nggak pernah lelah untuk membaca. Betul, karena kan apa yang kita tulis itu kalau kata kita belum tentu benar, tapi ada referensi dari para ahli, dari Al-Quran, dari hadis, dari para sahabat. Nah itu sebagai kunci-kunci untuk menulis. Ya, dan rujukan juga ya. Nah selanjutnya nih, kira-kira harapan Ibu Aji atau Bu Rahmi ke depannya mau jadi apa nih? Iya nih, kalau guru selesai nih. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang penting bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang, bisa memberikan bagaimana bisa menghebatkan peserta didik yang saya ajar sekarang gitu ya. Bagaimana kita hebat, tapi kita harus bisa menghebatkan orang lain. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menghebatkan semua pihak yang ada di depan kita, yang bisa menginspirasi banyak orang. Begitu. Jadi misal nih Ibu udah nggak jadi guru lagi nih, Iya. terus mungkin jadi pengawas bisa saja kan?
Belum tahu terus nih. bisa Iya. ataupun nanti pensiun. Nah itu menulis bukunya gimana? Terus Ya. lanjut. Yang namanya ilmu itu feel kita. Luar biasa. Jadi kalau tidak ditulis ide-ide kita ya akan seperti buih gitu di lautan, hanya sekedar diare saja, atau kalau misalnya angan-angan saja, mimpi-mimpi itu harus ditulis. Mimpi itu harus ditulis, harapan-harapan itu harus ditulis. Kalau perlu dipublikasikan kepada semua orang supaya ya mereka tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi cita-cita kita di masa yang akan datang. Oke, ini kayaknya panjang sekali nih Sobat Energi kalau kita mau kupas lebih dalam. Tapi kayaknya edisi kali ini kita sampai di sini. Tapi ada satu lagi nih yang terakhir, mungkin pesan dari Ibu Jarami ini untuk guru-guru yang lain atau untuk profesi yang lain juga silakan. Bu Haji. Ya, karena memang lagi senang nulis ya, jadi tulislah apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu kerjakan dan Tulis kerjakan apa yang kamu pikirkan. Ya betul, pikirkan apa yang kamu tulis, kerjakan apa yang kamu tulis, kerjakan apa yang kamu tulis. Dan untuk anak-anakku, selalu dig your potensi, selalu gali potensi untuk bisa meraih prestasi. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Jarami pada senang kita bisa hadir di sini di Ruang Ngariung Si Cepot. Podcastnya akan menarik ya. Si Cepot itu ada kepanjangannya, sarana informasi, cerdas, elegan, praktis, orisinal dan tepat. Baik Sobat Religi, demikian perjumpaan kita dengan Ibu Jarami pada seorang praktisi pendidikan, guru, dan juga sekaligus penulis. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi inspirasi untuk kita semua, motivasi untuk kita semua. Salam Si Cepot. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.